Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengucapkan pokoknya inti langsung saja lihat ke videonya ya guys ya. Oke. Islam, ketentuan agama adalah aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Berikut penjelasan lebih dalam. 1. Sumber ketentuan agama Islam. Ketentuan dalam Islam bersumber dari Al-Quran, firman Allah SWT yang menjadi sumber hukum utama. Hadis sunnah, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hikmah, kesepakatan para ulama. Qiyas, penalaran analogi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Alek. Dua jenis ketentuan dalam Islam. Ketentuan agama Islam terbagi menjadi 5 hukum, dikenal sebagai al-ahkam al-khamsah, yaitu wajib, fardu harus dilakukan, contoh salat 5 waktu, puasa Ramadan. Sunnah dianjurkan tapi tidak berdosa ditinggalkan, contohnya sholat 2. Haram dilarang keras, jadi berdosa jika dilakukan, contoh zina, riba, mencuri. Makruh sebaiknya dihindari, contohnya makan bawang sebelum sholat berjamaah. Mubah boleh dilakukan atau tidak ada pahala atau dosa, contoh makan makanan halal. Lanjut rahmat. Yang ketiga, tujuan ketentuan Islam atau maqasid al-syariah. Ketentuan agama dalam Islam bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok. Yang pertama agama atau al-adin, yang kedua nyawa atau al-nafs, akal al-akal, keturunan al-nas, harta al-amal. Selanjutnya, sifat ketentuan dalam Islam universal, berlaku untuk semua umat Islam dimanapun, mengikat, wajib dipatuhi sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, berlaku sepanjang masa meski bisa dikontekstualisasikan. Penerapan konsep ketentuan agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersama manusia dan alam sekitarnya. Setiap agama memiliki ajaran dan ketentuan yang harus dijalankan oleh pemeluknya. Ketentuan agama mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akhlak, ibadah, sosial, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ketentuan agama sangat penting agar tercipta masyarakat yang harmonis, jujur, dan berakhlak mulia. 1. Kejujuran dalam berinteraksi dan berdagang. Salah satu ketentuan agama yang penting dalam adalah kejujuran. Dalam Islam, misalnya Rasulullah SAW sangat menekan pentingnya kejujuran dalam berdagang. Beliau bersabda bahwa pedagang yang jujur akan dibagikan bersama para nabi dan orang-orang saleh. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan kejujuran bisa dilakukan dengan tidak menipu saat menjual barang, memberikan informasi yang benar kepada pembeli, serta tidak mencurangi timbangan atau ukuran. Hal ini menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta membawa berkah dalam usaha. Dan dibaca selanjutnya rahmat. Yang kedua yaitu menjalankan ibadah secara konsisten. Ibadah merupakan bentuk penghambatan kepada penghambaan kepada Tuhan.
Ketentuan agama memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ibadah secara rutin dan khusyuk. Dalam Islam, kewajiban sholat lima waktu adalah salah satu contoh ibadah yang harus dijalankan setiap hari. Seorang muslim yang bekerja untuk bersekolah tetap harus menyempatkan diri untuk salat tepat waktu. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Agama juga mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Dalam banyak ajaran agama, orang tua memiliki kedudukan yang tinggi karena telah berjasa dalam kehidupan anak-anaknya. Penerapan ketentuan ini terlihat dalam sikap anak yang patuh terhadap nasihat orang tua, tidak membentak, serta selalu mendoakan mereka. Di sekolah, siswa juga diajarkan untuk menghormati guru, mendengarkan pelajaran dengan baik, dan bersikap sopan. Selanjutnya akan dibacakan oleh nanti. Keempat, menjaga lisan dan tidak bergosip. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil tapi bisa menimbulkan dampak yang besar jika tidak dijaga. Banyak ajaran agama yang melarang umatnya untuk menggunjing, memfitnah, dan menyebar gosip. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga lisan bisa dilakukan dengan tidak ikut pembicaraan negatif tentang orang lain, memilih kata-kata yang baik saat berbicara, dan menyebarkan kabar yang bermanfaat. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang positif dan bebas dari konflik akibat ucapan yang menyakitkan. Yang kelima, peduli terhadap sesama melalui sedekah dan bantuan sosial. Ketentuan agama tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Salah satu untuk kepedulian sosial yang diajarkan oleh agama adalah sedekah. Penerapan sedekah bisa berupa menyisihkan sebagian rezeki untuk disumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim, atau korban bencana. Tidak hanya berupa uang, sedekah juga bisa berupa tenaga, waktu, ilmu. Sikap peduli ini menciptakan solidaritas dan mengurangi kesenjangan sosial. Kembali pada rahmat. Oke, begitu kita. Walid nak Dewi boleh, kejahatan juga. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah, tak pernah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti kejahatan seksual.